Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengajak pada kita semua untuk menyampaikan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa pada kita semua, sehingga kita bisa sampai pada tahap sekarang ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan konsep pendidikan yang memerdekakan. Kali ini saya ingin menyampaikan 3 hal terkait dengan pendidikan yang memerdekakan. Pertama, apa itu pendidikan yang memerdekakan? Dan yang kedua, kenapa pendidikan yang memerdekakan itu dibutuhkan? Dan yang ketiga adalah bagaimana implementasi pendidikan yang memerdekakan. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mulai dari apa itu pendidikan yang memerdekakan. Kalau kita mengacu pada pemikiran Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, beliau di beberapa tahun yang lalu menuliskan serta menyampaikan kepada kita semua bahwa pendidikan yang memerdekakan adalah sungguhnya pendidikan yang menuntun potensi dan kodrat yang dimiliki oleh anak. Jadi pendidikan sungguhnya adalah menuntun, bukan memberi. Jadi pendidikan bukanlah guru memberikan sesuatu kepada murid, tetapi pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan di mana guru menuntun potensi yang ada pada anak sesuai dengan kodrat, baik secara dari sisi kodrat zamannya, pada waktu anak itu pada saat kapan anak itu diajar. Misalkan kondisi saat ini, berarti anak-anak akan dipantik potensinya berdasarkan kondisi di mana beliau hidup saat ini, mereka hidup pada saat sekarang ini. Begitu juga dengan kondisi atau kodrat alamnya. Gitu. Anak yang tinggal di pesisiran pantai, anak yang tinggal di gunung, itu akan jauh lebih menyenangkan ketika kita atau memudahkan kita memantik potensi mereka dengan menggunakan lingkungan yang terdekat dengan kehidupan mereka. Nah, jadi sekali lagi ditegaskan bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Dan saya kira ini sejalan dengan filosofi manusia, bahwa setiap manusia lahir bukan seperti binyana kosong, bukan seperti lembaran kertas kosong yang tidak ada isinya, yang kemudian lingkunganlah, orang tualah atau gurulah yang akan mencoret-coretnya. Sungguhnya tidak seperti demikian. Pendidikan itu merupakan, anak lahir itu adalah sosok yang membawa potensi, membawa potensi. Nah, potensi inilah kemudian yang harus diberikan stimulasi oleh lingkungan agar potensi-potensi yang dimiliki oleh anak itu bisa mengaktual menjadi sesuatu yang disebut dengan kompetensi. Itu yang pertama. Tapi perlu diingat bahwa pada diri anak itu bukan hanya potensi yang baik yang ada juga potensi baik dari bentuk genetikal atau karena memang pada saat dimana kondisi anak itu berada atau dimana anak itu berada. Bisa gara-gara memang dari sisi gen anak itu memang ada gen di mana orang tuanya tanda kutip memiliki moralitas yang kurang baik, sehingga bisa jadi secara genetik itu memberikan potensi kepada anak itu. Tetapi lagi-lagi bahwa kemampuan yang dibawa oleh anak pada awalnya itu bukanlah sesuatu yang bersifat faktual, dia bersifat potensial, yang dimana dia bisa menjadi nyata, bisa berubah menjadi dari potensi menjadi aktual itu ketika distimulasi dengan lingkungan yang tepat. Nah, tugas guru adalah di mana? Tugas orang tua di mana? Tugas orang tua dan guru adalah menstimulasi anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang perlu kita jaga adalah bahwa jangan sampai yang kita pantik bukanlah potensi positifnya, yang kita pantik justru potensi yang negatif. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebagai guru, dalam artian kalau kita ingin membentuk yang disebut dengan pendidikan yang memerdekakan, atau pendidikan di mana anak itu mendapatkan ruang dan kesempatan untuk bisa mengekspresikan, memberikan menumbuh kembangkan potensi, bakat, minat mereka. Itu yang pertama yang disebut dengan pendidikan memerdekakan, Bapak Ibu.
Yang kedua adalah kenapa pendidikan yang memerdekakan itu dibutuhkan. Saya kira filosofi manusia adalah senantiasa ingin hidup dengan merdeka. Hidup merdeka bukan berarti bebas. Hidup merdeka adalah satu keadaan di mana kita memiliki kesempatan untuk bisa mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan fundamental diri kita, menjadi kebutuhan esensi manusia itu sendiri. Gitu. Nah, ketika itu terhambat oleh hal-hal eksternal, maka itu tidak memerdekakan kita. Yang disebut merdeka dalam bangsa ini bukan berarti kita terbebas dari dari penjajah saja. Tapi merdeka itu adalah di mana kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat bisa mengekspresikan, bisa membangun diri kita sesuai dengan potensi yang ada di daerah kita. Nah, sehingga sekali lagi bahwa pendidikan yang merdekakan itu adalah sesuatu yang penting untuk kemudian diaplikasikan atau dilaksanakan. Karena itu adalah tuntutan dari kebutuhan esensi diri manusia sendiri. Nah, yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan. Tentu untuk mengimplementasikan pendidikan memerdekakan itu memang bukan sederhana, Bapak Ibu sekalian, karena itu harus didukung oleh beberapa unsur gitu. Kalau bicara trias pendidikan misalkan, itu ada keluarga sebagai lembaga pertama dalam dunia pendidikan buat anak kita. Yang kedua adalah lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Nah, tiga lingkungan ini itu adalah saling terkait, nggak bisa dipisahkan gitu, nggak bisa dipisahkan. Ini tiga-tiganya kalau kita ingin bagaimana memaksimalkan keberhasilan pendidikan kita. Jadi tiga trias pendidikan ini kemudian digabung. Nah, bagian yang terpenting lagi dalam dunia pendidikan yang tidak kalah pentingnya adalah guru. Guru ini adalah sosok yang memang menjadi barometer perubahan pada anak. Kalau kita ingin anak atau siswa kita menjadi baik, menjadi bagus budi pekertinya, karakternya, yang pertama yang harus dibenahi adalah bagaimana guru mencontohkan itu. Misalkan anak diminta untuk disiplin berpakaian, rapi dan sebagainya, tentunya harus dikasih modeling atau harus guru memberikan modeling terhadap anak itu, sehingga dia bisa mencontoh bahwa oh ini yang pakaian yang ideal, seperti itu sekalian. Seperti juga perilaku-perilaku yang lain. Kalau kita minta anak itu rajin membuang sampah atau membuang sampah pada tempatnya, jangan sekali-kali ada guru yang kemudian selesai misalkan memakan sesuatu yang ada misalkan kemasannya, lalu dengan serta-merta kita buang dan anak itu melihat. Itu mereka akan contohnya, ternyata guru kita juga memberikan contoh yang buruk. Nah, itu penting. Kalau kita mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang semboyang beliau, Ingar Susuntulodo Imadio Mangukarso Tuturi Handayani. Jadi guru menurut Ki Hajar Dewantara itu pertama Ingar Susuntulodo, artinya apa? Ketika dia berada di depan jadi teladan, jadi contoh. Imadio Mangukarso, ketika dia berada di tengah-tengah anak-anak, itu akan menjadi motivator, akan menjadi inspirasi terhadap anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, ketika dia berada di belakang, dia akan mendorong anak-anak untuk kemudian berkembang, semangat dan seterusnya. Ya, saya kira ini beberapa poin yang saya anggap penting untuk saya bicarakan, sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.